Jangan terlalu mikir berlebihan untuk resikonya, untuk pesaing. Kita kalau usaha itu yang penting kita ada ide langsung dilakukan. Masalah modal kita selalu berpikir modal itu sesuaiin nanti sama produk kita berjalan kan. Nanti mudah-mudahan produk yang berjalan lebih banyak, usahanya ntar bisa berjalan lagi. Yang penting kita tuh fokus aja. Kalau untuk langganan sendiri kita biasanya fokus di ini ya, supply di warung, biasanya juga di pasar. Itu paling banyak itu orang suka rame sama korpri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbipun, saya Handri Suhaji. Saya memiliki usaha tahu yang berlokasi di Tanjung Baru, Desa Karangsari, Kecamatan Jatiagung, mulai dari 2018 ya. Dulu waktu itu saya ikut orang tua saya kerja di ngelas di pabrik tahu di Bandar Lampung awalnya. Jadi karena udah lama kerja di situ, ya mungkin karena ada saling obrolan sama yang punya ya, jadi ada ketertarikan untuk buka. Awalnya kayak gitu. Setelah itu ya mulai kredit tanah dulu awalnya, terus mulai bangun ya sekedar papan aja dulu, yang penting berdiri dulu lah. Untuk dulu itu emang awalnya pembuatannya kita nggak terlalu detail tahu ya, yang penting kita ada kemauan untuk mencoba dari dulu itu. Kalau untuk pertama kali itu tahunya itu ya nggak kayak sekarang ini. Bentuknya, terus teksturnya. Kalau sekarang ini teksturnya alhamdulillah udah diminati sama orang lain lah, customer lah. Kalau dulu ya Allahualam seadanya. Kalau untuk modal sendiri alhamdulillah kita nggak pernah yang namanya minjem, alhamdulillah. Kita berawal dari ngumpulin ya per hari, dari gaji, terus dari situlah kita mulai beranjak untuk membuka usaha ini. Kebetulan karena tempatnya strategis di pinggir kali, jadi limbahnya nggak pernah membuat jadi ngendap ya, jadi langsung mengalir gitu ya. Dulu itu saya ingat mulai dari 5 juta. Iya, 5 juta. Karena waktu itu kan keahlian saya sama orang tua saya itu kan bagian ngelas ya. Jadi ketika ada bahan sisa kita kumpulin, kita buatkan ya sedemikian rupa lah, dari tempatnya, genteng, segala macem. Terus kayak mesin uapnya kita buat sendiri. Jadi ya karena itu ada keterampilan, alhamdulillah jadi sekarang berjalan. Namanya awal ya, belum ada penggemar, belum ada yang kenal. Ya nggak sampai per bulan itu nggak sampai puluhan lah ya, karena balik lagi itu kan kita harus mengenalkan dulu produk kita kan ke konsumen kan. Kalau untuk sekarang alhamdulillah berjalan sekitar ya 40-an ke atas lah. Usahanya sendiri udah berjalan dari 2018, dari saya SMA. Iya sampai sekarang. Karena dulu pas SMA itu kan saya kan aktivitasnya sekolah, ketika malam itu saya bantuin orang tua kan, cara mengelolanya kayak mana kan saya pelajari. Sampai jam 12 malam saya juga pernah kayak gitu. Ya karena sekarang alhamdulillah udah punya keterampilannya, ya sekarang ya saya udah bagian mengelolanya dan itu tadi sekalian kita marketingnya. Untuk kalau di media kita baru nyoba, itu bisa ditemuin di IG kita atau di TikTok, namanya itu Tasu Daily, Tasu.daily. Kalau untuk kita offline-nya ya, kita face to face, pasar ya, terus warung-warung kita tawarin dulu awalnya. Sekarang ya alhamdulillah berjalan. Setelahnya itu sisanya baru kita kelilingin. Jadi kalau ada
yang Bandar Lampung yang mau pesan bisa ntar ya chat ke kita lah, ntar kita sekalian antar lah, mudah-mudahan. Pasti semua usaha ada ya, itu inget banget itu waktu COVID. Jadi omset menurun karena orang juga takut kena penyakit ya. Omset menurun dan kita juga bingung gimana cara kita ini supaya lebih bisa menjual barang ini dengan secara baik gitu kan. Kalau untuk masalah pembuatannya itu ya banyak lah dulu lah, dari ya seadanya aja dulu, seadanya tahu, sampai sekarang alhamdulillah berjalan tahunya. Dulu ya tahunya bisa sekeras batu dulu. Ya sekarang alhamdulillah kita udah tahu caranya gimana supaya tahunya bagus, tanpa pengawet, di konsumen terasa rasanya, dan lebih kualitasnya lebih baik lah, saya jamin. Untuk usahanya sendiri itu kita awalnya keluarga ya, karena kan kita pernah dengar pepatah Cina kan, katanya kan mulai dari satu meja terus satu dapur baru orang lain kan. Ketika kita udah mulai berjalan itu ya sempat ada sih karyawan yang nyoba gitu, cuman ya mungkin karena merasa kurang cocok dengan pekerjaannya gitu kan, karena basicnya yang tidak seperti itu, biasanya mungkin pinginnya di kantor gitu kan, kok di pabrik gitu nggak sesuai mungkin ya. Ya kita berharap nanti ada lah karyawan yang bisa membantu nanti lah, mudah-mudahan. Iya. Kita produksi itu bisa bikin 3 masakan itu sekitar 160 bungkusan. Kalau kedelainya itu sekitar 40-50 kilo sekali produksi. Untuk produksinya itu kita mulai dari hari Minggu ya sampai hari Jumat, karena kalau Sabtu kita fokus di kegiatan lain. Kalau untuk langganan sendiri kita biasanya fokus di ini ya, supply di warung, biasanya juga di pasar. Itu paling banyak itu orang suka rame sama korpri. Jangan terlalu mikir berlebihan untuk resikonya, untuk pesaing. Kita kalau usaha itu yang penting kita ada ide langsung dilakukan. Masalah modal kita selalu berpikir modal itu sesuaiin nanti sama produk kita berjalan kan. Nanti mudah-mudahan produknya berjalan lebih banyak, usahanya ntar bisa berjalan lagi. Yang penting kita tuh fokus aja. Kalau untuk usaha ini saya kedepannya pingin ekspansi lebih besar ya, perluasan, mungkin pingin sampai luar kota kalau bisa ya. Kalau untuk bahan-bahannya kita itu udah ada suppliernya ya. Karena kemarin itu kita mau buka usaha itu kan udah cari supplier, kita kenal sama pabrik tahu yang berawal dari saya sama orang tua saya kerja di situ, nyari channel, kita ketemu suppliernya ya, cari kita bahan yang bagus juga ya, alhamdulillah selalu terjaga, nggak pernah kehabisan stok. Kalau untuk kedelai sendiri kita pakai kedelai USA, iya kedelai Amerika nomor 1. Untuk teman-teman yang mau nyoba tahu kita berkualitas tinggi, harga terjamin, ramah kantong. Tentu saja kalau tahu itu bergizi tinggi ya untuk kita ya. Jagalah kesehatan Anda, cobalah tahu Sutra. Kalau untuk pesan bisa temui kita di IG tasu.daily atau di TikTok sama aja tasu.daily. Jadi lebih mudah untuk kalau kita mau
ke tempat kalian, atau mau kita kirimin Maxim atau Grab, lebih mudah kita dari digital ya. Atau nomor saya bisa disimpan saja nanti, 0878 9136 0679.